Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Berjumpa lagi dengan Budian di video kali ini. Video kali ini adalah video part 3. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Yang akan kita bahas di sini yaitu kelanjutan dari materi bilangan bulat part 1 dan part 2 kemarin. Yuk kita simak video berikut. Dalam video ini, Budian akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat part ketiga, yaitu lanjutan dari video bilangan bulat part 1 dan part 2 kemarin. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu submateri yang ke-6 tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat, pada pecahan, dan desimal. Kemudian submateri yang ketujuh yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Langsung saja masuk ke submateri yang keenam yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat, cacah, dan desimal. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat negatif adalah operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat negatif. Aturan-aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran yaitu yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan pengerjaannya. Kemudian aturan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri ke kanan. Kemudian aturan yang ketiga, perkalian dan pembagian adalah setingkat, sehingga pengerjaannya juga urut dari kiri ke kanan. Kemudian aturan yang keempat, perkalian dan pembagian itu lebih tinggi urutannya dari penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Jika negatif 233 ditambah 233 dikurangi negatif 333 sama dengan titik-titik. Karena penjumlahan dan pengurangan itu setingkat, maka dikerjakan dari kiri dulu. Kemudian jangan lupa ingat sifat nomor 3 yang sudah kita pelajari pada video part 1 kemarin. Negatif 233 ditambah 233 itu sama dengan 0 ya anak-anak, di bawahnya ini adalah 0. Kemudian sifat yang ketiga pada video part 1 kemarin, ketika negatif bertemu dengan negatif, maka nanti hasilnya akan menjadi positif. 0 ditambah 333 sama dengan 333. Jadi negatif 233 ditambah 233 dikurangi dengan negatif 333, hasilnya adalah 333. Mudah ya anak-anak? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 23 ditambah 11 berada di dalam kurung ya, dibagi dengan kurung buka negatif 8 ditambah 6 kurung tutup sama dengan titik-titik. Ingat aturan yang tadi yang barusan Budian ucapkan, operasi hitung yang berada di dalam kurung itu didahulukan. Negatif 23 ditambah 11 itu hasilnya negatif 12. Kemudian dibagi, tandanya tetap dibagi. Negatif 8 ditambah 6 itu hasilnya negatif 2 ya anak-anak, sama dengan titik-titik. Ingat sifat nomor 3 yang sudah kita pelajari pada part pertama dan kedua kemarin. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Negatif 12 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 6. Ini boleh kalian kerjakan langsung menggunakan pembagian atau menggunakan garis bilangan. Boleh. Nanti hasilnya akan tetap sama, yaitu 6. Jadi
kurung buka negatif 23 ditambah 11 kurung tutup dibagi dengan kurung buka negatif 8 ditambah 6 kurung tutup adalah sama dengan 6. Jadi hasilnya 6 ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 25 dikali 4 dibagi 2 ditambah dengan negatif 25 sama dengan titik-titik. Ingat aturan bahwa perkalian dan pembagian harus didahulukan maksud saya daripada penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka yang harus kita dahulukan adalah perkaliannya. Ingat aturan yang tadi ya. Kita kerjakan dulu mulai dari kiri. 25 dikali 4 itu sama dengan 100. Dibagi tetap kita tulis dibagi, angka 2 tetap kita tulis 2, kemudian ditambah dengan negatif 25. Ingat sifat nomor 2, ketika positif bertemu dengan negatif nanti hasilnya akan menjadi negatif. Baik, kita tulis dulu 100 dibagi 2 hasilnya itu 50 ya. Kemudian positif atau tanda tambah tetap kita tulis tanda tambah, negatif 25 tetap kita tulis negatif 25. 50 tetap kita tulis 50. Nah tadi ya ingat sifat nomor 2, positif bertemu dengan negatif hasilnya menjadi negatif. Jadi negatif atau dikurang 25. Jadi 50 dikurang 25 sama dengan 25. Jadi 25 dikali 4 dibagi 2 ditambah dengan negatif 25 sama dengan 25. Paham ya anak-anak, bisa mengikuti? Kemudian lanjut kita ke bilangan pecahan. Jika menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, maka harus menyamakan penyebutnya dahulu. Menyamakan penyebut ini dapat dilakukan dengan menggunakan KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Sementara itu, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan dengan mengurutkan tanda koma pada perhitungan bersusun. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada dua pecahan campuran yang akan kita jumlahkan. 2 3/5 ditambah dengan 3 1/2 sama dengan titik-titik. Untuk penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Cara menyamakan penyebut itu dengan cara mencari KPK-nya. Kemudian tidak menjelaskan ya cara mencari KPK karena materi ini sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan ini kita tulis dulu bilangan utamanya, kita jumlahkan bilangan utamanya terlebih dahulu. 2 ditambah dengan 3, kita tulis di sini 2 ditambah 3. Kemudian pecahannya kita jumlahkan tersendiri. 3/5 ditambah 1/2. Untuk menjumlahkan pecahannya jangan lupa kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Untuk bilangan utamanya bisa kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian ditambah pecahan ini kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. 5 dan 2 apabila dicari KPK-nya akan ketemu bilangan 10. KPK dari 5 dan 2 adalah bilangan 10. Kita tulis bilangan 10 dulu di bawah. Kemudian 10 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 2 ya anak-anak. 10 dibagi 5 itu 2. Kemudian 2 dikalikan dengan pembilangnya, dikalikan dengan 3 hasilnya 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian yang belakang 10 ini kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 1 hasilnya tetap 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian bilangan utamanya kita tulis di belakang 5 ditambah dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja.
6 ditambah 5 itu 11 dan penyebutnya tetap. 5 ditambah 11 per 10. 11 per 10 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Karena apa? Bilangan 11 itu lebih besar daripada bilangan 10. Jadi bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi. 5 tetap kita tulis 5. 11 dibagi 10 itu mendapatkan hasil 1 ya anak-anak. 11 dibagi 10 hasilnya 1, sisa 1. Kita tulis di atas 1 per penyebutnya tetap 10. Kita tulis 10. Bilangan utamanya kita jumlahkan. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Pecahannya kita tulis tetap 6, 1 per 10. Paham ya anak-anak? Jika misalkan nanti ada yang belum paham, kemudian jelaskan melalui Google Meet dengan Jamboard. Kita lanjut dulu ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. 1/4/5 dikalikan dengan negatif 2 per 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk perkalian anak-anak kita tidak perlu menyamakan penyebutnya ya. Untuk cara pengerjaannya supaya lebih mudah, kemudian contohkan menggunakan Jamboard ya anak-anak. Sebentar, kemudian tulis dulu soalnya. Tadi 1 5 dikali dengan kurang buka negatif 2 per 3 kurang tutup sama dengan titik. Untuk mengerjakan ini kita kerjakan satu persatu dulu ya. Kita kerjakan yang sini dulu. Ini namanya pecahan campuran ya anak-anak. Nah, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Bagaimana caranya? Bilangan utamanya 1, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 5 ini ya. Kemudian kita tambah dengan pembilangnya adalah 4. 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian ditambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kita tulis 9. Kemudian yang belakang kita kerjakan juga. Caranya sama ya anak-anak. Bilangan utamanya 2, negatifnya disimpan dulu. 2 dikalikan dengan penyebutnya 3, kemudian ditambah dengan pembilangnya adalah 2. Berapa hasilnya anak-anak? 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya ada 8. Nah, jika sudah kita tulis 1/4/5 itu jika dijadikan pecahan biasa hasilnya itu 9 ya, tadi sudah kita kerjakan 9. Jangan lupa tetap penyebutnya tetap penyebutnya 5 tetap kita tulis. Jadi perkalian dan penjumlahan ini tadi kita gunakan untuk kita kerjakan untuk mencari pembilangnya. Sudah ketemu 9 per 5 penyebutnya tetap, kemudian dikali negatifnya tetap kita tulis negatif. Tadi hasil perkalian dan penjumlahannya ini berapa anak-anak? 8 ya, 8 kita tulis di sini. Kemudian per penyebutnya tetap berapa? 3. Nah, ini ya. Nah, untuk perkalian tidak perlu kita samakan penyebutnya, langsung bisa kita kalikan. Nah, karena ada bilangan negatif di sini, bilangan negatifnya bisa kita pindah ke depan. Jadi begini anak-anak, negatif 9 per 5 dikali dengan
8/3. 8-nya sudah tidak negatif ya anak-anak, karena negatifnya sudah kita pindah ke depan, jadi negatifnya tidak perlu ditulis lagi. Nih, kita pindah ke sini. Jadi negatifnya di sini tidak perlu ditulis lagi. Langsung kita kerjakan. 9 dikali 8, negatifnya tetap ditulis dulu ya, negatif 9 dikali 8 itu hasilnya 72 per, nah 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Nah ini jawabannya anak-anak, 72 per 15. Nah bilangan ini masih terlalu besar, jadi bisa kita sederhanakan lagi. 72 dibagi 15 berapa ya anak-anak? Untuk mengerjakannya bisa kita bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa membagi 72 dan 15. Coba kita bagi dengan bilangan 3. Atas dibagi dengan bilangan 3, bawah dibagi dengan bilangan 3. 72 dibagi 3 itu hasilnya adalah 24 per 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kita lihat lagi. Oh, 24 dan 5 itu masih bisa dibagi. Jadi masih bisa kita sederhanakan lagi. 25 dibagi 4 itu hasilnya, nah ini bisa kita jadikan pecahan campuran ya anak-anak. 25 dibagi 4 24 dibagi 5, maksud Budian, maaf keliru, 24 dibagi 5 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 4? 24 hasilnya adalah 4, karena 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Ada sisanya nggak anak-anak? Ada sisanya 4, kita tulis di atas 4 per penyebutnya tetap 5. Maaf ya, ini tidak cukup tempatnya, jadi terpotong. Jadi jawabannya anak-anak 24, kemudian tulis di sini ya, 24 per 5. Jika kita sederhanakan dan dijadikan pecahan campuran, hasilnya nanti 4 per 5. 24 dibagi 5 hasilnya adalah 4, karena apa? 5 dikali 4 itu adalah 20. 24 dikurangi 20 sisa 4, sisanya kita tulis di atas, per penyebutnya tetap kita tulis 5. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. Dari sini sudah paham ya anak-anak? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Untuk bilangan desimal, Budian punya contoh 0,32 ditambah 5,3 sama dengan titik-titik. Untuk penjumlahan bilangan desimal, kita kerjakan secara bersusun ya. Nah, kuncinya ketika mengerjakan pecahan desimal, tanda komanya harus kita luruskan ya anak-anak. Jadi 0,32 dengan 5,3 itu komanya harus lurus, tidak boleh komanya di belakang. Ini berbeda dengan penjumlahan biasa ya. Kalau penjumlahan bilangan desimal, komanya harus lurus di sini dan di sini. Baik, kita jumlahkan 2, kita jumlahkan dengan 0, hasilnya tetap 2. 3 kita jumlahkan dengan 3, hasilnya 6. 0 kita jumlahkan dengan 5, hasilnya 5. Komanya tetap berada di sini, jadi lurus. Hasilnya adalah 5,62. Baik, kita lanjutkan ke submateri yang ke-7, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Contoh penerapan operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu percobaan, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius.
Berapa kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Penyelesaiannya begini anak-anak. Suhu es mula-mula kan negatif 5 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan, es berubah menjadi air dengan suhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es itu mengalami kenaikan dari negatif menjadi bilangan positif, berarti mengalami kenaikan. Yaitu kenaikannya itu cara mencarinya, yaitu cara menghitungnya selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Cara mengerjakannya begini anak-anak. Misalkan kenaikan suhu es tersebut kita tuliskan dengan T. T kenaikan suhunya, T itu sama dengan suhu terakhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Suhu terakhirnya tadi 3 dikurangi dengan suhu mula-mula. Suhu mula-mulanya negatif 5. Ingat sifat nomor 3 yang sudah kita bahas pada video part 1 kemarin itu ya anak-anak. Apabila negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Jadi 3 tetap kita tulis 3, negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif, 5 tetap kita tulis 5. Jadi hasilnya 3 ditambah 5 itu 8. Jadi suhu es naik 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air. Sudah paham ya anak-anak? Ini bisa juga dikerjakan menggunakan garis bilangan yang sudah kemudian contohkan pada video part 1 dan part 2 kemarin. Kalian boleh mengerjakan menggunakan garis bilangan. Kalau tidak menggunakan garis bilangan, kalian mengerjakan dengan cara seperti ini juga boleh. Baik, sekian penjelasan dari Budian. Terima kasih, semoga kalian paham ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan materi dalam video bilangan bulat part 3 ini? Budian yakin kalian pasti paham ya. Karena yang Budian lihat dari video part 1 dan part 2 kemarin, sudah sebagian besar dari kalian itu menjawab dengan tepat. Jadi Budian yakin kalian pasti bisa menerima penjelasan Budian pada video part 3 ini. Baik, untuk latihan soalnya seperti biasa, kemudian kirim di classroom, kalian bisa unduh, kalian bisa kerjakan. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya di bab kedua. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.